Juga pertandingan sudah selesai 0-3 untuk Vietnam dan lagi-lagi kita masih belum bisa. Oh ini setelah kemarin laga terakhir kita menang, sekarang kita kalah ya berarti? Ya. Oke lah, tapi Balas dendam. ya. Artinya sekarang Singapura sama Vietnam sama ya? 7 poin. Poinnya. 7 poin sama. 7 poin. Kita 6. Kita 6. 6 poin. Makanya kita penentuan itu adalah pertandingan terakhir tanggal 7. 7 Agustus di Singapura. Hanya punya satu jalan, menang. Menang. Tidak boleh seri, apalagi kalah. Seri nggak boleh. Iya betul. Untuk meraih kemenangan itu apa yang Om Ropan lihat dari pertandingan ini? Karena di awal kan Om Ropan sempat optimis. Ya kamu lihat di sini memang sulit ya, Dan, ya. Enggak. Mau tidak mau ya harus habis-habisan bermain di Singapura. Singapura. Jalan besar. Apa yang dilakukan Vietnam saat ini ya itu tergambar sekali kan. Potret bagaimana mereka dalam tekanan bisa keluar. Dan harus penyusunan pemain yang lebih fokus lagi bagi John Hetman. Cuma kan menjadi pertanyaan di sini kok sampai pertandingan berakhir berarti tidak masalah dengan Sandy Walsh ya. Apa kebugarannya? Iya kali cedera kali ya. Karena tidak dimainkan sama sekali loh. Nggak fit kali ya. Agak aneh soalnya. Makanya itu yang membuat ada perubahan di belakang dengan Jordi masuk kan. Menggeser Rizky Ridho ke kanan. Karena memang tidak ada. Mungkin nggak tahu kalau ada kebugaran soal kebugaran. Coba di DSP ada nggak ya dia? Iya kan? Di DSP ada. Ada di DSP. Oh, ada dia. Di DSP ada. Itu yang menjadi pertanyaan di sini kan. Kalau kemarin kan ketika lawan Timur Leste kan dia dimasukin babak kedua. Dan Soalnya bermain kan oke. tadi pas yang susunan awal keluar kan gue bilang Sandi kan. Masih ada Sandi kan? Terus gue bilang lo ternyata Jordi yang gue bilang gitu kan. Apa mungkin Sementara latihan, pada saat Iya latihan. inisial awalnya memang Sandi mungkin. Tapi babak yang sebelum startnya harus diubah gitu. Padahal kan di babak kedua kan kita berharap ada perubahan sama sekali dilakukan oleh John Hetman ya. Artinya perubahan permainan. Mungkin di 15 menit awal aja. Kita penguasaan bola aja yang kelihatan kan. Muncul. Tapi nggak ada sama sekali kreativitas untuk bisa masuk ke kotak penalti. Untuk bisa menciptakan peluang itu nggak ada sekali. Nggak ada sama sekali babak kedua. Untuk memang peluang benar-benar ya. Untuk bisa menjadikan gol. Itu yang sangat sulit. Yang kita dapatkan pertandingan ini. Secara pertahanan Vietnamnya yang memang kerapat dan disiplin atau memang kitanya yang nggak ada opsi? Enggak, pertahanan mereka bagus. Disiplin kalau bicara Vietnam bermain, kelihatan sekali rapat bermain. Kita aja yang nggak bisa bikin apa, nggak berkembang, main kita nggak berkembang. Memang jelek aja lah. Memang ini lagi jelek mainnya kita seperti ini. Secara tim Om Sabto emang Vietnamnya lebih matang, lebih siap karena kalau dilihat kan sebetulnya ini gol-gol yang mereka memanfaatkan dari kesalahan kita ya. Iya, iya. Ya sebelum masuk ke turnamen ini kan kalau harus kita ingat Vietnam tuh kan masuk tuh 15 laga ya. Menang di 15-15-nya gitu. Terus yang nggak pernah kalah dalam 22 laga gitu. Artinya memang tim ini matang banget. Tim ini tahu banget as a team emang sulit untuk dikalahkan gitu kan. Sementara mungkin kalau kualitas individu ya masih bisa diadu lah gitu. Cuman kalau kita bicara as a team, ini tim yang sulit untuk dikalahkan gitu. Bahkan gue dalam berapa kali forum gue bilang bahwa kalau kita diadu sama Vietnam sekarang dan juga Thailand dengan komposisi terbaik mereka, apa lantas kita pasti menang? Belum tentu loh. Kayaknya mereka juga secara tim sulit juga untuk dikalahkan dua tim ini. Gue bilang seperti itu. Walaupun kita disebut King Indo, kita disebut Raja ASEAN. Tapi coba deh kalau kita diketemuin lagi nih sama Vietnam sama Thailand, bisa-bisa kita kesulitan loh kalau ketemu mereka. Kejadian di hari ini emang sulit ternyata kita untuk ngebongkar pertahanan. Tadi yang disebutin sama Bung Ropon betul, kita nggak cukup kreativiti untuk bisa Nggak ada kreativitas. ngebongkar pertahanan dari babak pertama. Babak kedua ada beberapa ya sisi positif dikit doang, nggak kali sparks ada sedikit gitu, tapi tetap aja nggak cukup untuk bisa ngebongkar pertahanan. Berapa kali cross terlalu jauh, nggak ada pemain yang dituju siapa, pemain yang akan berduel siapa, sementara Vietnam udah siap. Gue nunggu, oke gue loncat, set dapet. Dia udah timing untuk bisa menghalau serangannya, hampir semuanya tepat. Mungkin yang kecolongan tadi satu doang ya. Iya. Si Rizky tadi yang Siaka. sempat nyundul doang gitu. Tapi selebihnya hampir semuanya kebuang gitu oleh mereka, menuntut kita untuk mencari kreativiti lebih. Emang tadi untuk manfaatin kedua wings, ya Vietnam udah siap banget lah. Mereka siap untuk menghadapi kita. Dia tahu ketika bola ke sini biasanya bola akan ke Tom Haye akan ngirim. Udah kita tungguin aja di situ. Pemain-pemain yang tinggi tunggu, kalau bola itu naik lo yang nyamber gitu. Kalau pemain-pemain yang enggak di depan lo tutup.
crossing line-nya dari pemain-pemain ini. Mereka udah betul-betul lebih siap untuk menghadapi kita di game kali ini dan kita nggak punya jawaban atas itu. Cuman yang gue sesalkan kesalahan-kesalahan individu sih yang menurut gue yang Di 2 gol pertama ya. di 2 gol pertama itu yang akhirnya membuat kita akhirnya sulit untuk bisa menghabiskan sisa laganya gitu. Ketika menit ke-6 sudah kebobolan, menit ke-15 kebobolan satu lagi. Sisa pertandingan ya lo harus dalam posisi ngejar terus gitu kan. Sementara Vietnam ya udah gue tunggu counter aja. Dan tadi ketika babak kedua kita bisa aja ngegolin tapi Vietnam bisa juga lo ngegolin lagi karena kita kan lebih terbuka, mereka kan tinggal nunggu counter doang. Ya kita nggak dapet golnya tapi mereka malah dapet tambahan gol lewat aksi counter. Emang babak kedua yang lebih berisiko buat kita karena kita mengejar gol. Itu lebih enak posisinya buat Vietnam supaya mereka bisa counter dan menciptakan gol. Di awal-awal bilang nganggap remeh juga kayaknya enggak, tapi kok bisa beberapa first touch-nya hilang begitu mudah gitu untuk akhirnya menjadi transisi dan menjadi gol buat lawan. Positioning kenapa bisa sampai seterbuka itu yang gua sesalkan sih. Padahal tadi kalau kita lihat posisinya benar, nggak mudah kan buat mereka untuk menciptakan gol. Tadi Nadeo beberapa kali melakukan saves. Ketika dia nutupnya benar cukup rapat, bola akhirnya melambung dari pemain Vietnam. Itu kan nunjukin bahwa ruang yang lo tutupin tuh benar ketika lo positioningnya benar gitu. Tapi di 2 gol pertama, positioningnya yang menurut gua tidak tepat sehingga kita harus kebobolan 2 gol yang begitu cepat yang harusnya bisa dihindari. Dan Singapura ya abis ini. Singapura. Ya kesimpulannya kalau bisa dilihat di sini secara taktik ya memang Kim Sang-sik lebih bagus. Ya. Lebih matang. Lebih matang, lebih baik siap. dibandingkan taktik dari John Herman. Sudah dibilang tadi, lebih siap dari segi taktik. Kita bisa melihat kan, ketika mereka unggul pun mereka tidak mengendorkan serangan, tetap menunggu counter attack, tapi memasukkan 2 pemain yang tipikal lebih menyerang. Zuanzon, ya kan? dan Henryo. Henryo. Itu kan luar biasa. Biasanya kalau tim lain, itu Duan Van Hal sudah dimainin lebih awal kan, tapi itu belakangan kan dimainin. Justru mereka bisa menambah 2 itu dan ada 1 gol ketika mereka berdua masuk. Jadi memang secara taktik, oke. Tengah mereka bikin kuat, tengah pressingnya bagus dan bagaimana menghentikan mempersempit ruang gerak dari Tom Hai yang memang hari ini tidak nampak sama sekali kan, tidak menonjol sama sekali Tom Hai bermain dan itu berhasil dilakukan mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan gol pertama terlepas dari ada kesalahan individu, tetapi apapun itu kan mereka bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa menjadikan gol. Kalaupun ada kesalahan individu kemudian mereka tidak membuat gol kan tidak menang. Ya. Tapi kesalahan individu itu dimanfaatkan dengan baik dan mereka eksekusi dengan bagus. Kalau eksekusinya ngawur kan nggak ada gol. Dan mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Karena tadi di awal sudah bilang bahwa ketika mereka bisa bikin gol 1, bahaya buat kita. Padahal Boleh 2 lagi. Malah 2. Iya, 2. Padahal Satu aja itu berbahaya buat kita. John Herman sudah tahu, kita sudah tertekan dari menit awal sampai babak pertama. Tapi kenapa di awal babak kedua dia tidak melakukan pergantian padahal posisi 0-2. Artinya kan ada kepercayaan diri dari Coach John Herman dengan skuadnya dan akhirnya itu malah jadi bumerang tersendiri. Bahkan tadi 1 gol kan dibalas. Harusnya kalau gue lihat ya, dari awal babak kedua dia harusnya mengeluarkan pemain yang punya kecepatan. Mungkin Etam diturunkan lebih awal. Egy mungkin bahkan bisa jadi opsi dan Rizky Eka mungkin terlalu telat untuk diturunkan. Karena tadi beberapa kali juga lumayan memberikan tusukan-tusukan dan juga dribble. Bahkan sampai nyolong bola kan lumayan dari Rizky Eka. Tapi Coach John Herman menurut gue telat. Cuman disayangkan dan ya kita harus ikhlaskan 0-3. Mungkin pergantian pemain yang mungkin dianggap lebih tepat walaupun tadi sudah bilang telat ya Rizky Eka masuk itu. Karena dia ada menciptakan peluang, chance ada di sana. Itu, tapi kan sulit. Dia sudah juga melakukan pergantian-pergantian kan dengan tujuan ada perubahan lah. Etam bisa masuk. Nah, di sana Raven juga ikut dimainkan. Tapi ternyata Gavens juga ikut main kan. Tapi yang diharapkan kan tidak nampak juga. Bagaimana ingin ya tidak berkembang dengan baik kan sesuai dengan apa mereka diinginkan oleh John Herman. Biasanya pergantian pemain itu untuk bisa mengubah permainan. Seharusnya. Tapi ternyata tidak juga. Karena memang kita hilang kreativitas. Kalau sudah nggak ada kreativitas, udah berat. Kita terlalu bertumbuh sama Tom Hai. Betul. Ya, sangat bertumbuh. Makanya mereka tahu itu. Mereka menghentikan pergerakan Tom Hai, selesai kita. Nggak ada umpan-umpan yang matang, yang presisi yang biasanya dilakukan oleh Jarang ya tadi ya. Nggak ada. Supply bola jarang ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu Karena yang mereka benar-benar naruh dalam banget di pertahanan. Di pertahanannya ya. Begitu
pegang 2 orang udah ada dekat kan, udah ambil. Jadi memang jangan dikasih kesempatan. Om. Itu sudah dipelajari dengan, makanya secara taktik bagus Kim Sang-sik. Betul. Dan efektif pergerakan, bukan yang dia ke GBK dulu berarti benar-benar akhirnya terbukti berhasil ya memata-matai kita. Walaupun Tom Hai waktu itu nggak main. Nggak main. Nggak main. Transisi mereka kelihatan sekali bagus kan. Om Haris, Singapura sebetulnya kan ini nasib kita masih ada di tangan kita kan. Asalkan kita menang 1-0 pun kita tetap masih bisa lolos. Tapi dengan hasil ini dan juga sebetulnya ini kan sudah kita bahas di awal pertandingan. Ketika Tom Hai tidak berfungsi, nggak ada pemain lain yang akhirnya bisa menambal itu. Dan tadi lini pertahanan kita sangat terlihat secara speed kan sebetulnya kita tahu Jody Amat tidak begitu cepat, Rizky Rujo tadi kedodoran dan tadi terlihat melawan yang cepat-cepat ini kita 3 gol gitu. Apa yang harus diantisipasi nih melawan Singapura? Iya, kalau tadi mungkin nyambung yang Rama tadi yang gue katakan di jeda juga, kayaknya Hartman melihat bukan kesalahan sistem individu, makanya oke lah gue tetap mainkan sistem yang sama. Karena kan harapan dia kalau Hai dimatikan, nggak ada bola aliran dari tengah, nggak ada kesempatan untuk bisa nusuk dari tengah. Emang yang lo maksimalin harusnya wings gitu kan. Dan itu kan terjadi sebetulnya ketika kita lawan Kamboja. Kan banyak yang bola datangnya dari wings kan. Bolanya dari si... Cuma kan ini Vietnam bukan Kamboja. Iya. Nggak maksudnya kan itu yang diharapkan. Kalau lo di tengahnya mati, ya lo kan bisa mengharapkan wings gitu. Tapi itu nggak berjalan. Juga, iya. Yang lo harapkan ketika tengah mati, ya nggak berjalan juga. Jadi makin sulit gitu kan. Tom hanya udah dimatikan, lu nggak punya pemain kreatif yang bisa ngirim bola. Iya. Ya udah kita nyamping aja mainnya, nggak jalan juga gitu. Itu yang justru yang harus menjadi PR buat John Hartman untuk pertandingan selanjutnya. Nggak akan mudah juga pasti Singapura. Ini tim yang Nahan imbang Vietnam. apa? Nahan imbang Vietnam kan? Iya. Vietnamnya juga nggak sebagus itu mainnya sih, nggak se-efektif. Singapura ya? Di Vietnam. Di Vietnam. Oh di Vietnam? Di Vietnam. Singapura kelas. Kenapa Vietnam juga bagus? Karena mereka kan dalam posisi tertekan harus menang dalam pertandingan ini. Iya. Jadi semua mereka keluar. All out. Tapi secara mental mereka artinya kuat Om. Iya pasti Dia lah. udah teruji kan gue udah bilang teruji dia. 22 Mental kuat. laga nggak kalah. Teruji dia. Itu Dan ketika Kim Sang-sik itu menarik 2 itu, Swan Zon dan juga dengan Hendrio untuk tidak bermain, kan itu kelihatan taktiknya luar biasa loh. Pertandingan sepenting ini, 2 itu yang selalu dimainkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. dan mencetak gol terus. Ya, Gitu. dan mencetak gol terus. 1 bikin gol 2, 1 bikin gol 1 waktu lawan Timur Leste, tapi kemudian lawan Indonesia itu nggak dimainin, justru main babak kedua kan secara taktik bagus. Jadi mereka dianalisis dengan baik. Cerdik banget ya. Cerdik sekali untuk memainkan pemain-pemain baru yang luar biasa. Bisa lihat sini. Oke. Iya. Karena ini kita akan reaction lagi di hari Jumat ya, Ram ya? Lawan Singapura ya? Oh, Singapura lu masuk nggak? Masuk dong. Reaction lagi? Gue tergantung penugasan. Tidak udah gasa. Hai. Biasa. Dan pasti menang dong ya. Ram? Harus dong. Menang ya, udah mana? Oh, 1-0 aja udah. Oh kalau menang buka baju ntar gini-gini. Bener ya? Hah? Bener ya? Tapi pakai dobelan dalam. Ya, nanti penonton lihat bulu-bulu lu, gue udah jijik liat bulu lu soalnya. Sebelum kita tutup Om, sedikit kita harus bahas ini karena besok akan ada pertandingan Piala Presiden